Halo semuanya, ini adalah video ke-6 dari playlist Belajar Akurat Online. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul perusahaan yang ada di Akurat Online. Di modul ini, terdapat banyak fitur yang berkaitan dengan data internal perusahaan. Mulai dari fitur mata uang, cabang, syarat pembayaran, sampai ke log aktivitas. Kalau kamu pengen tahu penjelasan lebih lengkap tentang modul ini, silakan kamu tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan untuk modul perusahaan di Akurat Online. Nah, modul perusahaan ini adalah modul kedua yang disediakan oleh Akurat Online. Untuk fitur-fiturnya nanti kita mulai ada itu fitur mata uang, syarat pembayaran, pengiriman, sampai ke log aktivitas. Nah, untuk fitur-fitur dari mata uang sampai ke karyawan ini, dia nanti hanya untuk kayak penginputan master datanya aja. Nah, kita mulai dulu dari fitur mata uang. Nah, kalau kamu masuk ke fitur mata uang, nanti kamu kayak gini nih tampilannya. Nah, jadi nanti kamu diminta untuk masukin mata uang apa aja yang akan kamu pakai untuk transaksi. Nah, ini nanti transaksinya itu untuk transaksi penjualan dan pembelian. Jadi semua transaksi yang kamu input di Akurat Online, nah nanti kamu masukin nih mata uangnya itu pakai apa aja. Tapi kalau kamu pakai satu aja yang rupiah, nah itu nggak jadi masalah. Karena template default dari Akurat, nanti ini mata uangnya rupiah. Nah, kalau kamu nanti ada tambahan, kamu tinggal pilih aja di sini. Tambahannya apa? Kayak gitu. Nah, nanti ketika kamu transaksi atas user tersebut atau atas kayak contohnya untuk penjualan kan nanti dia pelanggan ya. Kalau untuk pembelian itu kan nanti ke supplier. Nah, nanti kamu bisa pilih dia mata uangnya itu pakai apa. Jadi nanti ketika kamu transaksi, nanti kamu bisa pilih nih, dia tuh transaksinya pakai mata uang apa. Nah, nanti dia munculnya kayak gini, di mata uangnya. Ini untuk pelanggan dan nanti untuk suppliernya dia nggak jauh beda. Nah, nanti pengaruhnya ke situ paling. Nah, terus untuk mata uang ini dia akan berpengaruh juga ketika kamu melakukan proses akhir bulan. Ini saya loncat sekalian ya karena dia satu paket nih. Nah, kalau untuk proses akhir bulan di sini dia itu bukan untuk tutup buku di Akurat Online. Jadi di Akurat Online itu kita nggak ada tutup buku. Jadi ketika kamu pembukuan itu akan terus berlanjut. Cuma nanti kamu bisa kayak contohnya laporan itu kan kamu pasti pengen lihat untuk tanggal-tanggal tertentu ya. Nah, nanti kamu bisa lihat tuh per periode. Misal kamu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari atau 1 Februari sampai 28 Februari. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan periode yang ingin kamu lihat di laporannya. Jadi di Akurat Online itu kita belum ada fitur untuk tutup buku. Jadi ya proses akhir bulan ini nanti gunanya ya untuk penyusutan aset sama untuk hitung selisih mata uang asing atau kursnya. Nah, nanti kalau kamu klik, dia tampilannya kayak gini. Jadi nanti kamu cuma ditanya tuh bulannya apa, sama tahunnya tuh tahun berapa. Nah, terus nanti di sini kalau misalkan kamu ada mata uang asing, nanti di sini kelihatan nih, mata uang A, mata uang B, mata uang C kayak gitu. Nah, nanti kamu harus masukin nilai rupiahnya, nilai tukarnya maaf. Ini kita contoh. Nah, nanti di sini kamu bisa input, misalkan kamu pakai dolar. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan nih, nilai mata uangnya itu berapa per tanggal kamu proses akhir bulan ini. Nah, nanti itu untuk penghitungan selisih kurs mata uang asing. Jadi fungsinya proses akhir bulan itu. Oh, sama satu lagi tadi, nanti takut lupa dia untuk penghitungan penyusutan aset. Jadi kamu nggak perlu hitung penyusutan asetnya secara manual. Nanti bisa otomatis pakai Akurat Online. Nah, sekarang kita masuk ke fitur yang selanjutnya. Ini saya close dulu. Nah, fitur yang kedua di Akurat Online, ini udah yang ketiga ya, tadi kan mata uang sama proses akhir bulan. Nah, terus kita ada syarat pembayaran. Nah, kalau kamu klik syarat pembayaran kayak gini. Nah, ini fungsinya nanti ketika kamu melakukan transaksi penjualan atau pembelian, itu kan pasti ada syarat pembayaran atau termin. Atau dia beda-beda biasanya tuh. Biasanya di tiap perusahaan. Nah, nanti kamu tinggal sesuaikan. Intinya dia kayak gitu. Jadi untuk kayak tanggal jatuh temponya, dia mau berapa hari. Nah, untuk template default-nya, untuk user baru dan database baru, nanti kita disediakan untuk template default. Dia nanti kayak gini, jadi nanti ada COD, terus ada cicilan, atau kamu bisa isi manual, terus sampai net 60 hari, nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, di sini nanti kamu juga bisa masukin masa diskonnya. Jadi contoh kamu pengen edit nih yang net 7 hari. Nah, jika dia membayar antara berapa hari, contoh 3 hari, dia akan mendapatkan diskon berapa persen. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Atau kamu pengen tambah baru nih syarat pembayarannya. Ya kamu nanti berarti buat data baru aja. Nah, nanti di sini syarat pembayaran itu muncul ketika kamu melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Ini saya contohnya di transaksi penjualan aja. Nah, nanti dia ada tab untuk syarat pembayaran. Nah, nanti kamu bisa pilih di sini. Syarat pembayarannya itu mau yang pakai apa. Nanti tinggal sesuaikan dengan kebutuhan.
Nah, terus syarat pembayaran ini dia akan berpengaruh juga ketika kamu melihat kayak laporan utang dan piutang. Laporan utang dan piutang di sini nih contoh kita buka laporan piutang ya di faktur belum lunas. Nah, nanti dia itu munculnya di sini. Ini karena saya belum ada transaksinya ya. Dia masih kosong. Nah, dia akan muncul di sini. Jadi tanggal transaksinya itu tanggal berapa, terus nanti jatuh temponya itu tanggal berapa. Jadi kelihatan. Nah, itu nanti untuk fungsi syarat pembayaran. Jadi nanti kamu bisa kontrol. Ini nanti jatuh tempo itu tanggal berapa. Nah, terus kemudian di dashboardnya juga kelihatan. Ternyata kamu misalkan punya utang nih, jatuh temponya tanggal 1 Juli. Nah, nanti kelihatan di sini. Oh, ternyata tanggal 1 Juli saya harus bayar hutang ke supplier A contohnya. Nanti semuanya terlihat di sini. Cuma kalau untuk notifikasi seperti kayak pemberitahuan WA yang ada bunyinya itu kita belum bisa. Jadi notifikasinya itu hanya kayak informasi sederhana aja. Jadi nanti munculnya di sini kamu tetap harus cek manual. Nah, terus nanti selain di kegiatan mendatang ini, nanti dia munculnya itu ada di sebentar. Nah, di sini. Dia ada di fitur kalender. Ini kita loncat juga ya sekalian. Nah, di fitur kalender, nah nanti kamu kelihatan. Misalkan kamu ada transaksi bayar utang nih tanggal 1 Juli. Ya, nanti di sini ada kelihatan nih. Tanggal 1 Juli, terus nanti ada nomor transaksinya, nah terus nanti kelihatan jenis transaksinya apa. Kayak gitu. Nah, nanti dia berkesinambungan dari syarat pembayaran ini. Jadi nanti bisa masuk ke transaksi, terus nanti ke laporan juga, terus nanti masuk ke dashboard sama ke kalender. Jadi nanti masih dia terintegrasi dengan fitur-fitur lainnya. Nah, itu tadi untuk yang syarat pembayaran. Kita lanjut lagi sekarang. Kemudian kita ada fitur pengiriman. Pengiriman ini juga dia untuk master data aja, jadi yang biru-biru itu dia untuk master data. Nah, nanti kamu ditanya nih, ini karena dia kosong, belum ada template defaultnya. Nah, nanti kamu ditanya, kamu pengirimannya itu pakai apa aja? Kalau misalkan kamu pakai jasa pengiriman. Kayak nanti misalkan kamu pakai ojek online ya, kayak Gojek atau Grab atau Shopee. Nah, nanti kamu tinggal masukin di sini. Cuma kalau nggak ada, kamu dikosongin juga nggak apa-apa. Jadi ini fungsinya untuk dia ya untuk filter aja. Kamu bisa ngeliat nanti untuk, oh ternyata transaksi ini nanti diantaranya pakai Gojek, transaksi ini diantaranya pakai Grab. Nah, nanti untuk kayak gitu aja. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke fitur yang selanjutnya. Nah, fitur selanjutnya ini adalah FOB. Nah, ini biasanya nanti digunakan oleh perusahaan ekspor. Jadi nanti untuk template defaultnya, nanti ada yang, kita ada dua aja nih, ada dua jenis. Jadi pertama ada destination, nah yang kedua ada shipping point. Nah, ini adalah template default yang disediakan oleh Akret Online. Nah, kalau kamu tambah nanti juga masih bisa. Kamu tinggal buat data baru aja di sini. Nah, nanti dia akan bertambah di sininya. Kayak gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke fitur yang selanjutnya. Fitur yang selanjutnya kita ada fitur di gaji atau tunjangan. Nah, gaji atau tunjangan ini nanti bukan untuk pencatatan gaji. Jadi ini hanya untuk mencatat komponen-komponen apa aja yang akan kamu pakai di fitur pencatatan gaji. Nah, ini nanti ngelingnya itu ke fitur yang ini, yang ada di buku besar, dia ada pencatatan gaji. Nah, nanti dia kamu masukin nih. Ketika kamu menggaji satu karyawan, nah itu komponen apa aja yang tersedia. Nah, nanti kamu masukin semuanya, ada gaji pokok, ada tunjangan, nanti ada pengurangan juga, ada potongan, nah kayak gini. Nanti kamu masukin. Nah, ketika kamu nanti input pencatatan gaji, nanti di sini coba sebentar kita sambil buka ya. Nah, dia bersambungan sama yang karyawan juga. Kayak gitu. Nah, saya sekalian coba untuk input karyawan. Nah, karyawan ini nanti kamu bisa masukin semua karyawan yang ada di perusahaan kamu. Nah, nanti di sini kalau kamu input karyawan, di sini kamu juga bisa menghitung untuk PPh 21-nya. Nah, nanti ini yang nyambung ke fitur pencatatan gaji tadi. Nah, ini coba saya isi ya. Saya isi dulu contoh biar kamu bisa lihat hasilnya. Nah, dia kayak gini, ini kita udah punya satu karyawan. Nah, ketika kamu melakukan pencatatan gaji, ini kan tadi ada komponennya di gaji atau tunjangan. Nah, yang bulanan kita ambil karyawan ya. Oh, utang bebannya nih kita akunnya kita isi asal dulu aja ya. Ini untuk contoh aja, biar kamu bisa lihat komponen apa aja. Nah, kayak gini. Nah, komponen-komponen ini yang nanti kamu dapatkan ketika kamu input di fitur gaji atau tunjangan. Nah, nanti kelihatan nih, dia akan ada pajak penghasilannya otomatis. Jadi nanti ketika kamu pengen penghitungan PPh 21, nanti kamu lengkapin datanya di fitur karyawan di sini. Nah, nanti kamu isi di sini semuanya. Terus nanti gaji dan tunjangan ini juga komponennya kamu lengkapin.
Cuma kalau untuk template defaultnya dia kayak gini adanya. Cuma kalau kurang nanti kamu bisa tambahin supaya nanti bisa muncul ketika kamu melakukan pencatatan gaji. Nah, ini nanti nyambung ke fitur ini. Cuma dia beda modul ya. Jadi nanti untuk gaji atau tunjangan terus dan fitur karyawan sama pencatatan gaji itu nanti nyambung antara ketiga fitur itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita ada fitur transaksi berulang. Nah, transaksi berulang ini hampir mirip kayak transaksi favorit. Bedanya dia hanya di periode waktunya aja. Nah, kalau transaksi berulang itu dia tiap bulan itu mengulang rutin. Contoh kayak kamu harus bayar PAM nih. Nah, tagihan PAM itu maksimal tanggal 10 tiap bulannya. Ya berarti nanti daripada kamu input satu-satu ya. Nah, nanti kamu bisa buat transaksi berulang. Jadi nanti ketika tiap bulan itu kamu tinggal eksekusi aja. Oh, ternyata saya tiap bulan ini harus bayar ini nih tanggal 10. Nah, nanti kamu tinggal eksekusi transaksinya aja tanpa perlu membuat transaksi baru. Kayak gitu kalau transaksi berulang. Nah, kalau transaksi favorit, dia bedanya, itu tidak terikat atau tidak terulang tiap bulannya. Jadi misalkan, oh saya ternyata kalau beli barang A ini, kuantitasnya biasanya 100. Nah, kamu bisa jadikan transaksi favorit. Nah, kalau transaksi berulang kan dia misalkan kamu suka transaksi tanggal 10 kayak tadi PAM ya. Berarti kan kamu transaksi tiap bulannya harus tanggal 10, 10, 10 terus ya. Nah, ternyata kalau transaksi favorit ini, dia nggak harus mengulang. Jadi contoh kamu suka beli barang A yang tadi 100, nah, kamu beli tanggal 1. Nah, kalau kamu nanti beli tanggal 5 dan beli barang A juga, ya kamu tinggal ambil aja transaksi favorit. Jadi kamu cuma ngambil barangnya aja. Kayak gitu, cuma mengambil itemnya aja. Nah, bedanya paling itu untuk transaksi favorit dan transaksi berulang. Nah, sekarang kita masuk lagi ke fitur yang selanjutnya. Fitur yang selanjutnya adalah fitur kontak di sini. Nah, fitur kontak ini nanti untuk mengumpulkan semua kontak yang ada di database kamu. Kayak nanti itu kontak karyawan kayak gini nih. Nah, terus nanti ada kontak untuk pelanggan, supplier. Nah, nanti muncul di sini semuanya. Jadi nanti tampilannya kayak gini, ada nama lengkap, terus nanti ada tipenya itu apa, terus nanti ada perusahaan, handphone, dan email. Nah, di sini juga nanti kamu bisa cetak. Jadi ini adalah master data kontak yang ada di database kamu. Nah, terus nanti kalau kamu pengen nambahin kolom-kolom tambahan, nanti di sini ada. Kamu pengen munculin nomor WhatsApp atau website nih. Nah, nanti di sini kamu bisa sesuaikan. Nah, ini nanti datanya diambil itu dari fitur karyawan di sini. Kayak tadi kan kita input Bowo ya. Nah, nanti kamu bisa lengkapi, nah nanti itu muncul. Nah, kalau pelanggan sama supplier, nanti pelanggan kan dia masuknya ke modul penjualan, nanti dia ada di sini. Kalau supplier nanti ada di modul pembelian, nanti dia munculnya di sini. Nah, semua kontak yang ada di database kamu itu akan muncul di fitur kontak ini. Dan nanti kamu bisa cetak kayak untuk keperluan dia kayak misalkan kamu ada promo-promo nih, kamu pengen nge-share ke pelanggan. Nah, nanti kamu bisa ngambil dari sini. Dan nanti tipenya juga bisa kamu filter. Kamu pengen lihat pelanggan aja atau pemasok aja, itu nanti bebas. Jadi enak banget, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini saya close dulu sebentar. Kita mulai lagi nih ke dalam modul perusahaan. Nah, tadi kan transaksi favorit udah, kalender udah, dan log aktivitas nih. Nah, log aktivitas ini dia nanti kamu itu bisa ngeliat semua aktivitas user yang ada di database kamu. Nah, kayak tadi kita kan membuat dia untuk ini nih, membuat karyawan ya transaksinya. Nah, nanti dia kelihatan, oh ternyata nih ada user Bowo nih, Kevin Wibowo penggunanya. Dia tadi tipe transaksinya membuat karyawan itu atas nama Bowo pada tanggal sekian dan jam sekian. Nanti kelihatan. Nah, gitu. Jadi nanti semua lengkap banget sampai email dan nomor IP-nya juga nanti kelihatan. Jadi itu untuk fitur log aktivitas. Nah, fitur log aktivitas ini adalah fitur terakhir yang ada di modul perusahaan Accurate Online. Nah, untuk video selanjutnya nanti kita akan ngebahas tentang modul buku besar. Nah, modul buku besar ini nanti biasanya digunakan oleh bagian accounting. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang modul perusahaan yang ada di Accurate Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.